Bertemu kembali dengan Bunda Dinar dan Bunda Anis di sentra persiapan ABC dan sentra ibadah. Baiklah teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua ananda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum bermain dan belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Sikap berdoa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Sebelum memulai kegiatan yang baru, Bunda mau tanya dulu deh. Tema kita apa ya? Masih ada yang ingat? Ya, betul. Tema kita yaitu kebutuhanku. Dan subtemanya adalah bermain dengan aman dan nyaman. Pandai. Sekarang kita akan mengulang kosakatanya. Tapi teman-teman, sebelum lanjut ke kosakata, Bunda mau tanya nih, bermain itu apa sih? Ya, benar. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Pinter. Nah, teman-teman, kita langsung lanjut ke kosakata. Siap-siap ya. Kosakata. Ikuti Bunda. Main. Main. Aman. Aman. Antri. Antri. Adab. Adab. Berdoa. Berdoa. Nah, karakter kita adalah berani. Teman-teman harus menjadi seorang yang berani. Alhamdulillah, teman-teman bisa semua. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan mendengarkan cerita tentang hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Teman-teman mau tahu ceritanya? Nah, sebelum itu, coba duduk rapi dan dengarkan ceritanya. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, terlebih dahulu para sahabat sudah pergi ke Madinah. Terutama Umar bin Khattab, ia berhijrah secara terang-terangan. Ia tidak takut akan dilukai oleh para kafir Quraisy. Nah, para kafir Quraisy ini merasa sangat benci sekali. Ternyata para sahabat Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu pergi. Untuk itu mereka melakukan siasat agar bisa menghilangkan Nabi Muhammad. Untuk itu mereka mengepung rumah Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu untuk menggantikan posisi tempat tidurnya. Nabi meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Ali bin Abi Thalib. Ali pun diperintahkan untuk mempersiapkan barang-barang amanah penduduk Mekah untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Pagi dini hari sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy dengan pedang terhunus telah mengepung sekeliling rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siap menghabisinya jika keluar meninggalkan rumah. Pada saat itulah
turunlah Jibril membawakan wahyu. Dan kami adakan dinding di hadapan mereka dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup penglihatan mereka, dan sekali-kali mereka tidaklah dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Nabi Muhammad SAW membaca wahyu itu sembari meniupkan ke arah luar rumah. Tahu kan teman-teman, dengan izin Allah, sekelompok pemuda kafir musyrikin itu dibuat kantuk berat dan tertidur pulas menjelang petang. Nabi melangkah meninggalkan rumah beliau dengan tenang. Setelah terbangun, mereka segera memasuki rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak lagi mendapati Nabi, kecuali hanya ada Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di kasur menggantikan posisi Nabi. Ternyata rencana pemuda Quraisy tersebut untuk menghabisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berakhir gagal total. Itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, singkat cerita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq sampailah di Gua Thur untuk beristirahat dan juga menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang sangat ingin menghabisi beliau. Beliau meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gua tersebut. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu berusaha sangat keras untuk mendapatkan Nabi Muhammad dan habisinya. Tapi, Masya Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gua tersebut dilindungi oleh seekor laba-laba beserta sarangnya, sehingga orang-orang kafir Quraisy tersebut mengira bahwa di dalam gua itu tidak ada seorang pun, gak mungkin ada seorang di dalam, karena laba-laba telah berada di situ terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Singkat cerita, sampailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Asy-Siddiq di Madinah dengan selamat, dan beliau disambut oleh para sahabat-sahabat yang ada di Madinah dengan hati yang sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar Asy-Siddiq tidak akan sampai ke Madinah. Nah, teman-teman, itulah cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dan hikmahnya apa yang telah disampaikan oleh Bunda tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita mendengarkan sebuah nasyid tentang pergi ke Mekah.
Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah mengenal gerakan-gerakan dalam sholat yang akan dibawakan oleh Bunda Anis. Akan belajar gerakan sholat. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Jadi sekarang kita akan memperagakan gerakan sholat. Pertama, teman-teman berdiri lurus, lalu kakinya agak direngangkan kira-kira antara kaki kanan dan kaki kiri kira-kira jaraknya segini. Nah, setelah berdiri lurus, kita akan pandangan mata lurus ke tempat sujud. Lalu kita akan takbiratul ihram. Setelah itu bersedekap, tangan kanan di atas dan tangan kirinya di bawah. Kita coba praktekkan. Allahu Akbar. Naruh tangannya di dada, lalu tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, seperti ini. Sampai di situ dulu teman-teman. Besok pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan gerakan seperti ruku dan sujud. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa? Nah, setelah memperhatikan Bunda, teman-teman boleh praktekkan di rumah ya. Nanti boleh diulang beberapa kali sampai paham. Bisa ya? Oke. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengenal kosakata. Sekarang kita ulang kembali ya. Main. Main. Aman. Aman. Antri. Antri. Adab. Adab. Berdoa. Berdoa. Alhamdulillah. Selanjutnya apalagi ya? Tadi kita sudah mendengarkan cerita dan mengenal gerakan-gerakan dalam sholat. Baiklah teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak dan mendengarkan pembelajaran hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.